kepada Allah. Sudah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Kalau kita mau hitung satu persatu, tidak mampu kita hitung, apalagi membahas. Oksigen saja yang keluar ini, yang kita pakai hidup, bernapas, kelihatannya sepele. Tapi coba tahan ini, hidung dengan mulut kita ditutup. Apa yang terjadi? Kadang ada orang kekurangan oksigen masuk rumah sakit. Berapa harganya oksigen? Mahal. Per liternya itu mahal. Bayangkan kalau kita mau bayar, berapa banyak oksigen O2 yang Allah berikan siang malam dengan umur kita. Mau dibayar dengan rupiah. Apakah kita mampu membayarnya? Mustahil. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, termasuk malam ini, yaitu kita berada di bulan suci Ramadan. Mungkin saja di antara keluarga saudara kita yang bersama kita Ramadan tahun lalu, ternyata pada tahun ini sudah tidak masuk antrian bersama kita. Kenapa? Mungkin mereka sudah berada di tempat persinggahan yang pertama di akhirat, yaitu di alam barzah, di kubur. Mereka tidak lagi mencicipi bulan suci Ramadan seperti yang kita rasakan. Maka patut kita bersyukur, karena kita pilihan Allah, masih Allah berikan umur yang panjang. Kemudian nikmat Ramadan ini tidak ada apa-apanya, bahkan tidak ada untuk kita. Apabila baginda Sayyidina Rasulullah tidak ada, maka wajib bagi kita mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta beliau, kita sayang sama Rasulullah, kita rindu sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita bersama beliau nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian yang berbahagia, ini malam yang kedua, yang mungkin kita bicara 10 menit baru kita salat tarawih. Tahun ini juga ada hal yang luar biasa. Kenapa? Barusan mungkin menurut saya mau setengah. Secara hukum sebenarnya tadi malam kita taruh saja, tidak apa-apa. Ya? Karena salat di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan bagi Rasulullah itu sama, kata Aisyah. Hanya nanti di zaman sahabat muncul namanya tarawih, muncul lagi namanya ibadah panjang di malam hari, bahkan rakaatnya bahkan lebih banyak. Para tabi'in itu lebih banyak daripada sahabat. Sahabat lebih banyak jumlah rakaatnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena kita memang betul-betul masyarakat yang taat, ya, karena kita menunggu memegang otoritas, memegang kekuasaan. Ya mudah-mudahanlah urusan-urusan agama seperti hilal ini tidak dipolitisasi. Sebenarnya sayang ya, negeri kita juga menangis. Sudah cukuplah mungkin laut, tambang, gunung, semuanya habis diambil. Tapi paling tidak jangan masyarakat biasanya bisa berteriak, tidak bisa buat apa-apa. Yang mudah-mudahan sampai akhir Ramadan keimanan kita terus stabil, itu yang kita harapkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ini malam yang kedua. Pada dasarnya Ramadan ini pemberian Allah kepada kita dengan tujuan endingnya kan jelas, bahwa endingnya Ramadan ini diberikan, walaupun caranya harus melalui kutiba alaikum siyam, melalui puasa. Prosesnya harus melalui puasa. Puasa ini harus ada yang namanya Ramadan. Tapi ending utamanya adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana insya Allah dengan Ramadan, dengan puasa, ujung-ujungnya kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Kan itu intinya. Maka apa yang utama yang kita buat, pendamping daripada ibadah puasa ini, pendamping daripada puasa ini sendiri, apa yang harus kita buat supaya kita jadi hamba yang bertakwa? Apakah hanya puasa 30 hari? Tidak. Kalau hanya puasa 30 hari, kita
pasti kita tinggalkan. Harus ada pendamping makanannya. Maka ini yang kita ingin raih, kita ingin capai. Kita ringkas yang pertama, sedaya upaya di bulan Ramadan, amalan yang kita tingkatkan adalah ibadah salat. Itu sudah tidak tawar-menawar. Karena amal yang paling tertinggi di dalam Islam adalah salat. Karena dia tiangnya agama. Yang mana itu salat? Salat wajib satu. Salat wajib ini sedaya upaya bapak dan ibu, utamanya laki-laki di bulan Ramadan, usahakan datang ke masjid. Barangkali di luar bulan Ramadan malas-malas mabuk-mabuk datang di masjid. Usahakan di bulan Ramadan ini kita upayakan datang di masjid. La salata jara, tidak ada salat bagi tetangga jarang masjid illa fi masjid. Ini hadisnya agak keras sedikit, tapi inilah kenyataannya yang disampaikan. Sebenarnya bagi laki-laki tidak ada sembahyangnya bagi tetangga masjid kecuali di masjid salat maktubah, salat wajib. Sebenarnya kalau tidak ada halangannya, karena masjid ini dibangun untuk dimakmurkan, dihidupkan salat 5 waktu paling tidak. Walaupun secara hukum salat di rumah hukumnya sah. Apakah salat di rumah sah? Sah. Yang penting tidak ada yang membatalkan salat, tidak ada najis, sah sembahyang. Tetapi apalah gunanya Ramadan kalau kita tidak membiasakan langkah kaki kita masuk ke rumahnya Allah Ta'ala. Jadi kita upaya bagaimana caranya, mungkin agak lambat datang ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, beraktivitas di luar. Di mana beraktivitas sekarang bukan seperti zaman dulu. Banyak masjid, tidak usah pusing. Hanya isinya yang kurang. Karena sekarang tidak sampai 1 kilo kayaknya sudah dapat masjid kita. Jadi di mana saja usahakan di bulan Ramadan salat 5 waktu ini bagi laki-laki usahakan di masjid lah. Bagi saudara-saudara perempuan, bagaimana salat 5 waktunya itu bisa tepat waktu di rumah. Karena biasanya kalau di luar bulan Ramadan terlalu banyak urusan-urusannya perempuan, urus anak, beres-beres rumah tangga, urus dapur, semuanya diurus sampai sembahyang zuhurnya jam 3. Nah, ini diupayakan tepat waktu. Ayu amal afdal as-salat, yaitu as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya, diupayakan. Yang kedua, salat yang dijaga adalah salat tarawih. Kenapa tidak masuk tarawih? Tarawih pahalanya kecil daripada rawatib, lebih tinggi, Pak. Mana itu rawatib? Rawatib itu yang mendampingi salat wajib. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, barang siapa yang menjaga rawatib 12 rakaat, dalam hadis yang lain 10 rakaat, banallahu fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Jadi tiap kali kita ini bisa dapat istana. Bukan hanya kintal yang kita dapat, tapi istananya sudah ada. Udah, sebelum subuh 2 rakaat. Mana itu 12 sebelum zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat. Sesudah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat. Sesudah isya 2 rakaat. 12. Atau paling tidak 10. Tidak ada. Sesudah asar boleh, tapi tidak utama. Sesudah asar, sebelum asar boleh, tapi tidak utama. Sesudah asar haram, tidak boleh. Sesudah subuh haram, tidak boleh. Sebelum isya boleh, tapi tidak utama. Yang utama ini yang 10 dengan 12 rakaat tadi. Ini yang diupayakan di bulan Ramadan. Pertanyaannya, sebentar kita salat tarawih berapa rakaat? Berapa? 8 rakaat. Sebentar kita salat dengan zikir 3:11. Mana yang lebih tinggi? 11 rakaat dengan salat 2 rakaat sesudah isya tadi. Mana yang lebih tinggi secara hukum, Pak? Mana yang lebih tinggi pahalanya? Sesudah isya 2 rakaat itu lebih tinggi pahalanya, keutamaannya.
Silahkan. Kalau memang waktu-waktu begini fit, datang ke masjid berjamaah. Kalau tidak fit, undur jam 11. Tidak fit, undur jam 1. Belum fit, tidur dulu, tapi jangan ketiduran. Dicari yang pas lah kira-kira. Formulanya dicari sendiri. Nah itu kira-kira salah. Yang kedua, yang perlu kita jaga adalah bacaan Quran. Banyak sekali kita kadang anggap ini baca Quran seperti biasa, seolah-olah bukan kewajiban. Jadi satu hari itu satu malam berapa jam kita baca Quran, Bapak, Ibu sekalian? Tanya sama diri kita sendiri. Dalam satu hari satu malam berapa banyak kita baca Quran setiap hari? Atau biasa kita lalai tidak baca Quran, nanti ada yang meninggal, atau nanti ada yang sakaratul maut, nanti istri setengah mati melahirkan, atau ada keluarga kemasukan setan kalau baca Quran. Ini kita upaya di bulan Ramadan setiap hari. Sebenarnya bukan di bulan Ramadan, ini baca Quran kewajiban kita. Jangan hanya kita selalu berhadapan dengan HP Android kita, berhadapan dengan kita punya iPhone, tapi berhadapan dengan Allah, berbicara dengan Allah sedikit sekali waktu kita gunakan. Kita upaya di bulan Ramadan ada target satu kali khatam, berarti setiap waktu salat 2 lembar. Kan itu formulanya. Habis subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar dan sehabis tarawih 2 lembar berarti 1 juz. Diupayakan. Karena ini godaan baca Quran 1 juz ini luar biasa. Mau pakai Imam Syafi'i punya formula? Boleh. 1 hari 2 juz, 1 hari 2 kali khatam, berarti 60 juz. Mampu Pak? Saya sendiri tidak mampu pasti. Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam, siang khatam 1 kali, malam khatam 1 kali. Mampu Ustaz? Ya minimal kita ambil 1 kali 1 juz 1 hari. Formulanya Amr bin Al-As, ya, yang disampaikan sama Nabi. 1 hari 1 juz. Berarti habis subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, 3. Apapun urusan lawan Pak. Karena kalau tidak dilawan sebentar, umpamanya habis salat zuhur Pak, sebentar, gampang nanti 4 lembar habis asar. Sudah bawa utang 2 lembar, pas asar, baik juga sebentar ya, habis gas. Oh sebentar, diganti 6 lembar habis maghrib. Sudah bawa utang 4 lembar. Habis maghrib langsung yukul. Iya kan? Menguap sedikit sudah azan, tidak sempat 2 lembar sebentar. Bagi 8 lembar habis bisa, habis tarawih. Cerita man. Teman panggil WA, main badminton bos. Tidak ada, jangan lawan. Karena kalau kita tidak sedaya upaya melawan, tidak akan bisa itu. Memang macam-macam godaannya, caranya setan. Kita lihat 1 juz 1 hari Pak ya, di bulan Ramadan. Ini malam harus sudah juz yang kedua. Jadi kalau ada baru baca juz yang pertama, hati-hati. Karena apa? Karena makin ke sana, bukan makin gampang baca Quran ini Pak. Ya, ini kan belum banyak tertempel ini spanduk-spanduk, belum banyak ini promo-promo tertempel. Sedikit lagi sudah banyak, makin susah kita baca Quran. Ini yang kita harus tingkatkan. Belum lagi bagaimana mengartikan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, menelaah Al-Quran. Oh panjang sekali, baca saja dulu lah paling tidak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sedaya upaya di bulan Ramadan ini kita setiap hari bersedekah. Bersedekah. Ayu sedekah afdal fi syahrul Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu di bulan suci Ramadan. Kalau Bapak bersedekah 10 juta di luar bulan Ramadan, kemudian di dalam bulan Ramadan ini Bapak bersedekah 10.000, mana yang lebih tinggi Pak? Memang kelihatan nominalnya 1 juta lebih tinggi. Tapi persoalannya, wallahu yudaifu liman yasha, kelipatannya yang Allah kehendaki di bulan Ramadan, kelipatannya lebih jauh, lebih tinggi. Jadi kesempatan. Setiap hari bersedekah tidak harus banyak-banyak. Tidak usah 1 miliar 1 hari, tidak mungkin kan? Tidak mampu kita 1 miliar 1 hari, tidak mampu 1 juta 1 hari, tidak mampu 100.000, tidak mampu 10.000, 5.000. Bersedekah apa saja. Untuk orang buka puasa boleh, untuk orang sahur boleh. Oh saya tidak mampu, biar 1.000 Anda tidak mampu. Ini antara dua. Ente
terlalu kere atau terlalu bakhil. Antara dua. Terlalu pembulu atau memang tidak ada. Jadi kata Nabi, kalau sudah tidak ada, afsus salam alaikum, sebarkan salam, senyum. Jadi sudah tidak ada uang, sudah tidak ada senyumnya, tidak mau salam. Wah, apa ini? Mati coba. Ya, sudah miskin tidak mau salam lagi. Susah ketawa, susah senyum. Padahal senyum itu sedekah. Ini sudah tidak ada uang, kita upaya Ramadan ini bersedekah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyebarkan salam 20 kali di pagi hari, Allah jaga dia, selamat dia sampai sore hari. Barang siapa yang memberi salam 20 kali sore hari, Allah jaga dirinya dari bencana, dari siksa, dari malapetaka sampai pagi hari. Subhanallah, hanya salam, Pak. Iya kan? Tapi jangan sembarang kita kasih salam ke orang, nanti orang bilang ada spion kita ini. Artinya yang normal, dia muslim, assalamualaikum, assalamualaikum. 20 kali saja Allah jaga kita sampai sore. Sore 20 kali Allah jaga kita sampai pagi. Artinya apa? Tidak ada cara untuk tidak bersedekah di bulan Ramadan. Tidak ada alasan, anak mafi fulus, tidak ada uang, mafi nukut, tidak ada uang, tidak ada istilahnya. La maujud nukut, tidak ada uang saya, tidak ada cerita. Semua kita bisa bersedekah. Ya. Jadi mudah-mudahanlah Allah berikan kita tetap semangat di bulan Ramadan ini. Kemudian salat kita bisa meningkat, Bapak. Ya, kemudian baca Quran kita juga bisa meningkat. Kemudian ibadah sosial kita juga bisa meningkat. Karena takwa ini tidak cukup hanya hablum minallah, harus hablum minan nas. Ibadah sosial kita juga harus sempurna. Demikian kira-kira. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan sampai akhir Ramadan. Kita semua mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma afiq. Assalamualaikum.